Anda kembali di catatan demokrasi pemirsa. Bang Kodari, waktu Anda untuk mengomentari apakah kemudian hari ini ada sejumlah saksi ahli, kemudian juga sejumlah saksi yang dihadirkan. Sudahkah memenuhi sejumlah dalil mulai dari etika dibahas di sana hingga pencalonan Gibran? Ya saya kira kan pendekatan dari masing-masing paslon ini berbeda ya. Kalau 01 saya lihat memang pendekatannya dia non konvensional lah, untuk pakai istilah yang lebih netral ya. Bingkainya itu bingkai konstitusi. Dia tidak mau masuk bingkai formal karena mungkin tahu kalau masuk bingkai formal itu akan ketemu dengan kesulitan-kesulitan seperti angka-angka. Jadi memang nggak masuk ke sana. Nah yang memang agak unik ini 03, ada bingkai konstitusi tapi juga ada bingkai formal atau bingkai angka-angkanya begitu. Yang sebetulnya itu juga agak mungkin merepotkan juga. Merepotkan yang pertama adalah caranya kan menjadi tidak konvensional. Di mana angka 02 itu dibikin jadi 0. Itu saya belum pernah ketemu tuh. Ada paslon angkanya dibikin jadi 0 itu saya nggak pernah ketemu. Kalau ikut aturan dari MK kan harusnya 03 mengajukan angka tantangan ya, menghadapi angka-angkanya KPU begitu. Misalnya 03 mengatakan harusnya yang dapat 96 juta itu kami misalnya begitu. 02 itu cuma dapat 27 juta misalnya begitu. Nah kesulitannya adalah ya pertama kalau ini dipenuhi sebetulnya bahwa 02 didiskualifikasi, menurut saya hasilnya nanti bisa aja Hakim Konstitusi mengatakan nggak ada pilkada ulang, nggak ada pilpres ulang. Karena kan yang dicoret nomor 2, tetapi Anda kan menerima angka pilpres kemarin, kan diakui itu di gugatannya 03 ya Pak Bib ya. Angkanya tetap 0140, kemudian 03 itu 27. Ya udah angka ini aja, berarti pemenang pilpres adalah pasangan Anies Muhaimin, repot kan? Itu pertama kerepotannya. Yang kedua kerepotan berikutnya adalah Mas Hasto itu kan berkali-kali mengatakan bahwa seharusnya ini 2 putaran dan angkanya 03 itu 33% gitu. Nah pada hari ini saya tidak menemukan angka 33% itu di gugatan 03. Jadi sebetulnya ini menurut saya tim hukum 03 ini sedang berhadapan dengan Sekjen PDI Perjuangan. Karena angkanya PDI Perjuangan itu yang dilontarkan oleh Mas itu nggak dianggap itu, gitu loh. Jadi sebetulnya ya banyak kerumitan. Saya merasa bahwa pendekatannya 01 itu lebih aman, walaupun kalau bicara Mahkamah Konstitusi, saya mengikuti yang 2019, kan di 2019 itu keputusannya akhirnya kan ditolak permohonan. Dan pada waktu itu MK itu kalau nggak salah keputusan nomor 1 ya, kalau nggak salah ya, tahun 2019 itu intinya kira-kira mengatakan bahwa ya MK tetap kepada soal selisih angka dan ini tidak terbukti, dan yang kedua MK tidak bisa masuk kepada hal-hal yang di luar wewenangnya MK seperti yang diatur oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 gitu. Jadi tadi siang kan ada perdebatan mengenai judicial activism dengan judicial restraint gitu ya. Nah setahu saya tahun 2019 itu ujungnya Pak Bib, MK itu walaupun di depan seperti seolah-olah judicial activism, oh iya silakan saksi ngomong, silakan oke menteri kita panggil. Tapi begitu ujungnya dia konservatif, dia kembali kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Gitu. Jadi tetap diakomodir tapi hasilnya? Iya, bahkan terakhir itu di bagian akhirnya itu MK mengatakan begini, kami tidak bisa masuk ke wilayah di luar sengketa hasil karena itu sama dengan menihilkan peran lembaga-lembaga yang lain. Yang kalau menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu sudah ada kamarnya masing-masing. Misalnya pelanggaran administrasi dan prosedur itu ada di Bawaslu. Bahkan menetapkan TSM itu ada di Bawaslu. Soal etika, soal penyelenggara ada di DKPP. Soal pidana ada di Gakumdu. Jadi tadi kan Bang Mustafa kan mengatakan hati-hati ya dengan Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan nggak sesuai harapan. Saya mau bilang juga hati-hati ya. Jangan sampai di depan Anda merasa seperti ini seolah-olah ikut skenario Anda, tetapi sebetulnya di ujung secara pengambilan keputusan kembali Mahkamah Konstitusi ini nanti akan judicial restraint. Ada penjelasan teknisnya. Jadi memang praktek pemeriksaan di MK, bahasa ilmiahnya praktek beracara di MK itu beda dengan di perdata. Tidak dikenal misalnya adanya putusan sela di depan. Kalau perdata kan begitu nggak masuk objek kita ajukan eksepsi, dijawab, eksepsinya dibikin putusan sela, lanjut atau tidak ke pokok perkaranya.
ke masalahnya. Nah di MK ini semua memang diakomodir dahulu. Karena memang MK ini seperti Abang Senior saya katakan memang gardanya konstitusi. Jadi segala dispute, segala pertentangan, segala perdebatan mereka akan urai dan jawab satu persatu. Coba Mbak Maria ya cek putusan 90. Kenapa tebal putusan-putusan MK itu? Karena semua isu itu diuraikan. Ada pendapat begini, dijawab begini. Ada pendapat begini, dijawab begini. Lengkap. Jadi kalau baca putusan Mahkamah Konstitusi, seperti kita baca disertasi. Lengkap, detail, sampai alasan-alasan. Sehingga orang kalau sebetulnya tadi melepaskan keberpihakannya, membaca putusan Mahkamah Konstitusi, orang tuh puas. Nggak ada pertanyaan gantung-gantung lagi. Oh itu sih kemarin, sih ini yang nggak diperiksa. Itu sih nggak diperiksa. Itulah gaya beracara di MK. Jadi pemeriksaan, metode pemeriksaan dengan metode pengambilan keputusan itu dua hal yang berbeda. Ketika dia masuk ke metode pengambilan keputusan, maka dia strict, kukuh, teguh bagaikan tembok Cina. Dia nggak gerak dari ini ya, dari posisinya selama ini. Bang Firman dulu, silakan Bang. Sudah nyala Bang? Silakan langsung saja Bang. Berlin. Jadi begini, memang tentu nanti ada putusan akhir ya. Tapi kami melihat 1-2 hari ini mahkamah relatif terbuka, demokratis dan akomodatif. Yang pertama, hakim mahkamah mengakomodasi permohonan dari para pemohon, yaitu menghadirkan sejumlah saksi sebagai pejabat negara yang otoritatif yang berkaitan dengan beban pembuktian yang disampaikan. Yang kedua, ada banyak hakim mahkamah yang berdialog kepada para saksi. Itu menunjukkan seperti kualitas persidangan. Kami ingin menyampaikan komposisi dan konfigurasi saksi yang kami hadirkan. Yang pertama adalah memang berkaitan dengan tesis atau posita awal bahwa memang itu berkaitan dengan nepotisme. Kemudian soal persyaratan di kualifikasi pasangan calon. Kemudian abuse of power. Kemudian juga pelanggaran TSM. Makanya kami menghadirkan setelah Frans Manus Suseno, yaitu 3 orang yang berkaitan dengan posisi, orientasi, dan peran MK. Makanya ada Profesor Aan, kemudian ada Dr. Charles Simabura, kemudian yang ketiga juga ada I Gusti Putu Arta. Ini berkaitan dengan soal posisi orientasi MK dalam konteks sistem politik ketatanegaraan kita, dalam kaitan dengan pembangunan demokrasi konstitusi, dan kemudian dibumbuhi dengan I Gusti Putu Arta yang tahu soal persyaratan kualifikasi sebagai mantan komisioner KPU. Lalu karena kita juga membuat tesis soal bahwa ada soal politisasi anggaran negara, kalau negara bentuk bansos, maka kita menghadirkan Profesor Didi Damanhuri. Apakah ada relasi? Tentu dalam posisi kita menyampaikan, memang ada dampak elektoral dengan bansos itu. Lalu klaster yang berikut adalah... Tapi dianggap tidak nyata Bang, hubungan klausal antara bansos dan juga hasil suara 02. Ya, kita menunggu mahkamah menilai itu. Kemudian yang berikut adalah klaster yang berkaitan misalnya dengan kenapa kita menggunakan psikologi sosial, kemudian psikologi politik. Karena itu dampak itu dalam perilaku politik, kemudian perilaku pemilih, perilaku voters. Jadi ada Profesor Hamdi Muluk dan ada Ibu Risa. Lalu karena kita juga mengajukan soal sirekap, bahwa ada juga persoalan manipulasi di situ sebagai sebuah instrumen untuk melegitimasi kecurangan itu. Maka kita menghadirkan ahli IT, yaitu Ibu Leoni. Kemudian juga ada sejumlah ahli yang lain. Itulah komposisi, konfigurasi saksi yang kita hadirkan untuk mendalilkan, membuktikan soal materi yang kita sampaikan. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Sudah cukup puas dengan hasil sidang hari ini? Oh sangat puas, karena sesuai dengan yang kita dalilkan, kemudian kita memberikan beban pembuktian melalui pemaknaan kehadiran saksi. Karena itu kan berkaitan dengan alat bukti ya, dokumen, kemudian saksi ahli dan saksi fakta. Dan soal sebetulnya, Bung Khodari, putusan 2019 sebetulnya instansi TSM disentuh oleh mahkamah, tapi memang putusan mereka menyampaikan tidak terpenuhi, tidak terbukti, terkonfirmasi itu dengan ada dialog mengenai ada sejumlah yang disampaikan pemohon waktu itu tahun 2019, tapi memang tidak terpenuhi, tidak terbukti. Tapi soal ruang itu ada karena memang mahkamah ingin membangun bahwa sebetulnya mahkamah itu adalah bukan mahkamah pendekatan kuantitatif, bukan pendekatan nominal, tapi sebuah mahkamah yang memang menyentuh soal bangunan politik ketatanegaraan. Makanya kalau kita bandingkan dengan 22E dan 24C itu saling melengkapi. Jadi dia sangat
membangun paradigma yang kualitatif bahwa nanti misalnya ada pendekatan yang lain itu soal kemudian. Itulah posisi Baik, yang kita harapkan, yang kita mohon kepada Mahkamah melalui kehadiran saksi-saksi di situ untuk mengkonfirmasi. Baik. Bang Mustafa Nara, apakah nanti di tanggal 5 April dengan kehadiran para saksi dari 4 menteri ini akan mengubah jalannya persidangan, akan ada kejutan atau hanya berlangsung normatif semua diakomodir pernyataannya? Saya yakin ada. Jadi sesuatu apapun itu biasanya ada yang progresif, ada yang memulai. Kalau MK selama ini dianggap landai-landai saja. Biasanya MK itu kayak gini patronnya, biasanya begini, biasanya begini. Ada bosannya juga ya. Jadi kali ini MK akan buat kejutan, akan membuat suatu gebrakan otak kanan, ya otak kanan. Gebrakan otak kanan? Otak kanan, yang mana ini nggak diduga-duga oleh Qodari. Itu sudah kita prediksi. Kenapa? Ini bersih MK yang sekarang ini, cenderung bersih dibanding yang sebelumnya. Yang tadi saya bilang mencoreng MK dengan tinta hitam itu, sekarang kita bisa prediksi sekarang. Nah pemilu 2019 beda dengan sekarang. Dulu Pak Prabowo itu, mohon maaf ini soal etika ya, langsung menolak seluruh hasil pemilu tanggal 21 Mei. Saya terlibat juga. Jadi pemilu 17 April, 21 Mei ditolak oleh Pak Prabowo, sehari kemudian rusuh Bawaslu itu. Jadi berbeda, kalau kita sangat etis ini. Bahkan Pak Hamdam Julfa, itu mantan ketua MK, itu oleh kita nggak boleh jadi saksi. Karena apa? Etika. Kita menjunjung etika. Kalau mau nih Hamdam Julfa jadi ahli, mungkin bisa membuat Pak Qodari geleng-geleng kepala, Pak Hotman Paris jadi diem, tapi nggak dilakukan karena kita menjunjung etika, tidak begitu teriak-teriak di media, yang itu membahayakan publik. Kalau jadi ahli, gini, karena dia sudah tegas posisi MK itu tidak masuk ke kuantitatif, dia malu kalau hadir ke sana gitu loh. Besok Jumat gimana Bang? Jumat ya, Balik lagi. lalu kuantitatif panjang nanti. Jumat itu menteri-menteri selalu dipanggil, dan itu sebagian saya kenal beliau, dan ini akan menjadi sebuah sejarah baru ya. Meskipun itu Pak Hartoyo mengatakan bahwa ini untuk kepentingan MK, tapi kami sejak awal di petitum itu minta di tuntutan itu minta menteri dihadirkan supaya membuka jalan terang. Karena di antara menteri ada yang kontradiktif. Nanti jawab ya, Pak Muhadjir Effendi. Ya, yang siapa? Pak Muhadjir Effendi dengan Bu Risma itu kan nanti akan kontradiktif. Ingat ya, Bu Risma dari partai apa misalkan ya. Jadi nanti akan dikontradiktif oleh hakim. Ditanya-tanya itu berdua itu. Bu Risma mengatakan cuma 78 triliun ya biaya anggaran dari 497 miliar itu, bansos itu yang dianggarkan tahun 2024, kami hanya 78 triliun. Yang lain kami tidak. Tapi Pak Muhadjir nanti dulu. Tapi Pak Muhadjir mengatakan bahwa kami tidak melibatkan Kemensos karena Kemensos sibuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Ini nanti akan di cross check. Jadi ini memang masih misteri. Kenapa anggaran bansos begitu besar? Kemensos yang memiliki hak untuk mengatur mengelola itu. Yang kedua lihat nih. Bansos dengan anggaran sebesar itu, seharusnya bansos yang benar itu kan ya. By name, by address. Yang menerima itu miskin misalkan. Ada alamat, ada KTP-nya. Jadi yang diberi itu, kalau dibakar kembali ya. Jadi yang diberi, nanti dulu. Ya bukan, yang soal 7 jadi kalau bansos itu ya diberikan kepada orang yang nanti kalau dipanggil lagi. Ya diketok, lalu diawasi oleh DPR. Itu soal etika ribut 02 itu. Bapak-bapak ini kuping kiri sama kuping kanan kami sama-sama mendengar narasumber, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Tetaplah bersama kami pemirsa.